Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan kenamaan, menyebutkan konsep tasawuf dimulai dari juhud, ridho, ihsan, dan diakhiri dengan mahabbah ataupun cinta. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa ada dua macam cinta. Yang pertama cinta emosi dan yang kedua cinta akal. Adapun ciri-ciri mencintai diantaranya adalah dialog. Dalam berumah tangga antara suami dan istri, jika tidak ada yang disebut dialog, maka tidak akan terjalin yang namanya rumah tangga yang harmonis. Dalam birokrasi misalnya, seorang pemimpin yang tidak dapat menjalin dialog ataupun anggota yang tidak dapat menjalin dialog dengan pemimpinnya, tentu birokrasi yang dipimpin mereka ataupun yang dijalankan mereka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan instansi-instansi. Jika tidak terjalin yang namanya dialog, maka sangat-sangat tidak mungkin berjalan dengan baik instansi tersebut. Terlebih itu hubungan antara kita hamba dengan Tuhan, jika tidak terjalin yang namanya dialog, maka jangan harap cinta dari Allah dapat kita rasakan. Tentu banyak jalan untuk menjalin dialog dengan Allah. Di antaranya berdoa. Maka kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Dalam kajian sintaksis Arab ataupun yang dikenal dengan nahwu, kata ini ditakwil dengan diawali dengan huruf syarat, idza tad'uni, yang kemudian dijawab dengan dipakai dengan jawab syarti fastajib lakum, fastajib lakum. Maka idza tad'uni fastajib lakum, fastajib lakum. Hadirin, tentunya jika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjalin cinta dengan kita bersama. Jalan yang lain tentunya bisa kita lalui dengan membaca Quran. Maka membacalah minimal, kalaupun tidak bisa 1 juz per hari, maka usahakanlah minimal 1 halaman ataupun 3 ayat maksimal. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah memilih di antara sesuatu yang lebih dicintai. Mencintai itu memilih di antara dua yang terbaik, dan yang terbaik itulah yang kita cintai. Demikian salah satu di antara tanda mencintai. Jika kita ditawarkan seorang perempuan, 2 orang perempuan yang cantik, yang satu memiliki kecantikan dan yang kedua memiliki kecantikan dan kekayaan dan keturunan yang mumpuni, yang bagus, maka tentunya kita akan memilih yang kedua. Itulah yang dinamakan cinta, memilih yang terbaik di antara keduanya. Hadirin, tidak jauh-jauh juga bisa kita lihat putar balik peristiwa perang Uhud, di mana para sahabat yang terbukti, yang membuktikan bahwa cinta mereka sangat tulus kepada Rasul itu sangatlah sedikit di antara para sahabat pada masa itu. Maka sangat sedikit segelintir sahabat yang masih berada di antara Rasul, di sekeliling Rasul ketika peperangan Uhud, yang bisa dikatakan memang waktu itu kalah terhadap kafir Quraisy. Maka tak salah jika Mahfuzat menyebutkan
Mawaddatus sadiqi tadhharu waqtad diqi. Kecintaan seseorang itu akan muncul pada waktu kesulitan. Hadirin ya, insyaallah dirahmati. Ciri mencintai yang ketiga adalah yang mencintai akan berusaha menyenangkan yang dia cintai. Pria sejati ataupun pria yang mendambakan seorang perempuan yang dicintainya akan berusaha menyenangkan perempuan yang dicintainya. Tentu banyak cara, diantara memberikan bunga mawar, memberikan kado di ulang tahunnya, dan lain sebagainya. Maka jika kita praktekkan dalam beribadah kepada Tuhan, dalam sebagai hamba, agar kita mendapatkan cinta dari Allah, maka kita sebagai yang ingin dicintai haruslah berusaha menjadikan Allah mencintai kita. Di antaranya sekian banyak ayat menyebutkan cara-caranya. Salah satunya innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsin, kalau kita lihat dalam struktur kata ataupun i'rab, muhsin, kalau kita lihat dalam morfologi Arab, yang tepatnya adalah berada pada posisi sigot. Sigot yang kata ini adalah sigot fi'il sulasi mazid. Ahsana yuhsinu ihsanan muhsin, yang akar katanya adalah hasuna. Hasuna artinya baik, dan yang ahsana artinya memperbaiki, berusaha memperbaiki. Maka seseorang yang ingin dicintai oleh Allah akan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah.